Diana langsung berjongkok dan menepuk pelan pipi Sarah. "Mama, bangun, Mah," tutur Diana dengan jantung berdebar kencang. "Biar Mas angkat, kita bawa ke kamarnya," ucap Ipan. Laki-laki bertubuh jangkung itu berjongkok, kemudian memangku tubuh Sarah dan membawanya hendak ke kamarnya. "Astagfirullah, Ibu kenapa?" tanya Biasi panik saat ia hendak berlalu ke belakang. "Pingsan, Mbok. Tolong bawakan minyak kayu putih," jawab Ipan yang langsung masuk ke dalam kamar Sarah. Ipan pun langsung merebahkan tubuh mertuanya itu dengan pelan di atas ranjang. Diana ikut naik ke atas ranjang. Ia mengusap lembut rambut ibunya yang masih hitam itu meski usianya tak lagi muda. Tak lama kemudian, Biasi pun datang dengan membawa minyak kayu putih. Biasi mengoleskan minyak kayu putih itu ke kuping hidung Sarah. Biasi pun memijat kaki Sarah agar majikannya itu cepat sadar. "Ada apa ini sebenarnya, Mbak Di? Kenapa ibu bisa sampai pingsan begini?" tanya Biasi yang memang sudah seperti keluarga sendiri. Diana tak menjawab. Dadanya terlanjur sesak dengan semua ujian yang menimpa keluarganya, hingga hanya air mata yang terus mengalir dari manik hitam miliknya. Diana pun dengan setia berada di samping Sarah, menunggu ibunya itu untuk sadar dari pingsannya. Begitupun dengan Ipan, yang duduk di sofa di sudut ruangan. Setelah lebih dari setengah jam, tak sadarkan diri, Sarah pun akhirnya membuka mata. Aroma minyak kayu putih langsung menguar, tercium oleh hidungnya. "Alhamdulillah, ibu sudah sadar," tutur Biasi yang masih memijit area kaki Sarah. Diana yang sedang menunduk sambil sibuk mengusap air matanya yang tak kunjung berhenti, langsung mendongak dan menatap Sarah. "Alhamdulillah," diri Diana pelan, bahkan nyaris tidak terdengar. Sarah bangkit dari tidurnya. Ia terduduk di atas ranjang sambil mengingat-ingat peristiwa sebelum ia tak sadarkan diri. Tak sampai hitungan menit, Sarah langsung mengingat perkataan yang dikatakan Ipan pada Diana. "Katakan sama Mama, Jarana baik-baik saja kan? Dia sudah pulang dari Purwakarta kan?" tanya Sarah menatap Ipan dan Diana bergantian. Diana menunduk. Kaca-kaca bening itu semakin tak tertahankan menerobos kelopak matanya. Begitupun dengan Ipan yang justru membisu. Sementara Biasi yang tidak tahu apa-apa malah melongo tak mengerti. "Katakan sama Mama, Pan. Apa yang kamu katakan pada Diana itu bohong kan? Semuanya tidak benar kan? Jarana tidak mungkin meninggal." Sarah terus memojokkan Ipan agar kembali bersuara. Biasi yang mendengar Jarana meninggal langsung membekap mulutnya tak percaya. Matanya menatap lurus ke arah Ipan, menunggu kabar selanjutnya. "Mama sabar ya, Mama tenang. Polisi belum berhasil mengevakuasi korban kecelakaan yang diduga kuat Mbak Jarana dan supir Grab langganannya. Ini hanya dugaan sementara. Mudah-mudahan Mbak Jara selamat dan baik-baik saja," jawab Ipan melembut mungkin. "Lalu di mana Jarana sekarang? Ada di mana dia? Mama takut. Mama nggak mau kehilangan Jarana setelah Papa pergi meninggalkan kita semua." Tangis Sarah pun pecah seketika. Begitupun dengan Biasi yang sama-sama syok mendengar kabar itu. Mendapat pertanyaan seperti itu, Ipan pun hanya tertunduk bingung, sebab ia pun tidak tahu di mana Jarana. Apa Jarana benar-benar sudah meninggal dalam peristiwa kecelakaan itu, atau justru selamat? Tapi kalau selamat, di mana Jarana saat ini? Kasihan Kak Daren, dia pasti hancur dan terpuruk dengan semua ini. "Kenapa Mas gak bawa Kak Daren pulang ke sini saja?" tanya Diana tersendat-sendat
karena isak tangisnya. Daren sangat hancur. Dia terpukul hebat. Dia kekeh mau pulang ke rumahnya. Dia yakin Mbak Zara ada di rumah dan sedang menunggunya. Meski pada kenyataannya, Mbak Zara memang tidak ada di rumah. Jawab Ipan pilu, mengingat bagaimana hancurnya Daren tadi. Hati Ipan meringis perih. Tak tega melihatnya. Ya Allah Daren, kasihan kamu nak. Kalau semua ini benar-benar terjadi, ini bukan hanya kehilangan istrinya, tapi juga kehilangan calon bayinya. Liri Sarah dengan kedua netra yang lagi-lagi memanas, menghamburkan buliran demi buliran yang hinggap di kedua pipinya, yang mulai nampak tirus. Kenapa semua ini menimpa keluarga kita, Mah? Kenapa perusahaan Papa bangkrut? Kuburan Papa saja, bahkan masih basah. Kenapa sekarang Mbak Jarana juga direnggut dari sisi kita? Kenapa? Ini gak adil ya Allah. Ini terlalu berat. Diana kembali meracau. Astagfirullah sayang. Kamu gak boleh punya pikiran seperti itu. Setiap orang hidup dengan ujiannya masing-masing. Kita nggak boleh menyalahkan takdir dan ketentuan yang sudah Allah tetapkan untuk hidup kita. Bersedih boleh, menangis boleh, kecewa juga boleh, tapi nggak boleh menyalahkan takdir. Allah menghadirkan ujian pada setiap hambanya untuk mengetahui sejauh mana kita bersabar dan berserah diri. Pasrahkan semuanya pada Allah. Lebih baik banyak-banyak berdoa. Semoga ada keajaiban yang datang. Ipan menasihati istrinya itu dengan lembut, berharap ujian berat yang menimpa keluarganya tak menjadikannya kufur nikmat. Diana terdiam, tak terdengar suara tangisannya yang belum reda. Agama dan ilmunya memang belum seluas itu, hingga rasa sabar dan ikhlasnya pun belum hanya bisa sebatas di mulut saja. Ma, sebaiknya Mama sekarang istirahat. Kita tunggu laporan selanjutnya dari pihak kepolisian. Kita berdoa saja, semoga Mbak Jarana baik-baik saja dan Allah melindunginya dimanapun ia berada. Tutur Ipan lembut. Ayo sayang, kamu juga harus istirahat. Ipan bangkit dari duduknya dan mengulurkan tangannya pada Diana, mengajak Diana untuk turun dari ranjang. Diana pun menurut. Mama istirahat ya, tutur Diana sebelum akhirnya keluar dari kamar Sarah. Di kamar itu kini tersisa Sarah yang ditemani Bi Asih. Bi Asih menatap wajah Sarah dengan prihatin. Ibu mau dibuatkan sesuatu? Teh manis atau susu hangat? Tawar Bi Asih. Sarah menggeleng. Saya mau istirahat aja, Bi. Bibi juga istirahat ya, jawab Sarah sambil mengusap kedua pipinya yang basah. Bi Asih pun mengangguk dan meninggalkan kamar Sarah. Ia berjalan menuju kamarnya dengan pikiran yang masih berkelana, memikirkan nasib Jarana. Jarana memang wanita yang baik dan solehah, hingga semua orang begitu menyayanginya, tak terkecuali asisten rumah tangga sekalipun, karena Jarana selalu memperlakukan mereka layaknya keluarga. Di dalam kamar, Diana tak kunjung bisa memejamkan matanya. Bayangan Jarana serta senyum yang selalu menghiasi wajah cantiknya terus menari-nari. Rasa sesak kian mendera hatinya saat mengingat kepergian Jarana untuk memperjuangkan butik milik keluarganya agar lebih maju. Yang kuat ya sayang, doakan Mbak Zara. Lembut tangan Ipan mengelus-ngelus rambut Diana yang ada dalam pangkuannya. Diana tak merespon, hanya suara isakan yang masih terdengar. Di kamarnya, Daren meringkuk sambil menukap foto Jarana. Entah bagaimana perasaannya saat ini. Tak ada lagi kata, tak ada lagi suara. Daren hanya membisu,
dengan kedipan mata yang semakin lama semakin layu. Pikirannya dipenuhi dengan Jarana, senyumnya, candanya tawanya, keceriaannya, dan kesabarannya dalam menghadapi hal apapun. Istirahatlah Mas, kamu harus jaga kesehatan baik-baik. Lihat, sekarang sudah larut, tapi kamu tak kunjung tertidur. Bukankah besok kamu mau ke lokasi kejadian lagi? Kondisimu harus fit kalau gitu. Kalau mau sakit, kamu gak bisa mencari tahu tentang Jarana lebih dalam. Hani berusaha membujuk Daren agar mau tidur, meski Hani harus menggunakan nama Jarana sebagai senjata. Tak apalah, tahu wanita itu kini sudah pergi ke neraka. Batin Hani puas. Daren yang membenarkan apa yang dikatakan Hani mulai memejamkan matanya. Ia ingin menjalani esok hari dengan cepat. Ia ingin buru-buru mencari keberadaan Jarana kembali. Harapannya sungguh besar. Bahkan Jarana masih baik-baik saja. Meski awalnya menutup mata dengan terpaksa, namun karena rasa lelah, jiwa dan raga yang mendera, akhirnya Daren pun terlelap. Nafasnya kini mulai teratur, dan foto Jarana masih ada dalam dekapannya. Hani yang mendengar dengkuran halus dari mulut Daren langsung menoleh. Ia tersenyum tipis, lalu mengambil bingkai foto Jarana perlahan dari pelukan Daren. Udah mati juga masih nyusahin aja. Lirih Hani mendelik menatap foto Jarana. Hani lalu menyimpan bingkai foto itu sembarangan di atas markas. Setelahnya ia kembali merebahkan tubuhnya di samping Daren, mendekap tubuh suaminya itu erat. Pagi hari, saat Hani baru saja bangun dari tidurnya, ia mendapati Daren tak ada di sampingnya. Saat ia mengedarkan pandangan, ternyata Daren sedang duduk termangu di atas sajadahnya. Kedua tangannya terangkat dengan wajah menengadah ke atas. Khusyuk Daren larut dalam doanya, disertai lelehan air bening dan kedua sudut matanya. Pagi-pagi sekali, Ipan, Sarah, dan Diana sudah datang ke rumah Daren. Semalaman, Sarah tak kunjung bisa memejamkan matanya, mengingat kondisi Daren yang pasti terpuruk karena hal ini. Pagi ini, Sarah menyaksikan sendiri kehancuran. Sehancur apa anak lakinya itu. Mata memerah, lengkap dengan lingkaran hitam di sekitarnya. Wajah sembab dan kuyuh, bahkan tatapannya begitu kosong, seolah tak ada semangat. Sayang, Sarah merangkul tubuh putranya itu. Yang kuat, sabar. Sarah mengusap pelan punggung sang putra. Tangis Daren pun pecah di pelukan sang ibu. Daren tergugur, menangis sejegukan, menumpahkan kesesakan dalam dadanya. Jarana mah, Jarana gak mungkin pergi kan mah. Jarana gak mungkin ninggalin Daren kan mah. Lirih Daren tertutur bak anak kecil yang kehilangan mainannya, memilukan, hingga Sarah pun tak kuasa lagi memendung air matanya. Sarah menggeleng, dia mengeratkan pelukannya pada tubuh Daren. Enggak sayang, Jarana dan bayinya pasti baik-baik saja. Pelan ia berkata, karena dadanya terlanjur perih dan sesak. Diana yang masih mematung di dekat Daren pun ikut menangis kembali. Jadilah pagi itu dipenuhi kesedihan dan air mata dari semua orang, termasuk Mbok Darmi dan Astri yang ikut larut dalam keembangan tangis dan keharuan. Hidangan makanan yang dimasak oleh Mbok Darmi sebagai sarapan hanya dipandangi oleh semua orang, tanpa ada yang menyentuh makanan itu. Bahkan tak ada yang sekedar memegang sendok atau meneguk minumannya. Mbok Darmi yang memperhatikan keluarga majikannya itu begitu teriris melihatnya. Dia tahu tak mudah dalam situasi seperti itu. Mana mungkin bisa menelan makanan sementara tenggorokan saja terasa tercekat.
bahkan sekedar untuk bersuara. Sarapan yang bahkan sangat terlambat itu pun tetap saja tak tersentuh hingga matahari kian meninggi. Suasana hening dan mengharukan itu terganggu dengan deringan ponsel Darren yang ada di kamar. Darren memang sengaja mengeraskan volume derin gawenya agar tak sedikit pun lengah jika ada pihak kepolisian yang menghubunginya. Mendengar ponselnya menjerit-jerit, Darren segera bangkit dari duduknya dan berjalan cepat menuju kamarnya. Ia lepaskan casan dari benda pipi berwarna hitam itu, kemudian langsung menggeser tombol hijau sebagai tanda terima panggilan. Halo, sapa Darren antusias. Selamat pagi, kami dari kepolisian mengabarkan bahwa kami sudah berhasil mengevakuasi satu jenazah korban. Barangkali saudara Darren bisa mengenali jenazah tersebut. Karena, maaf, kondisinya sudah memprihatinkan. Seluruh tubuhnya tak dikenali akibat kebakaran. Saudara Darren bisa datang ke rumah sakit Abadi Husada? Tutur polisi itu memaparkan. Darren masih mendengarkan dengan jantung yang berdetar kencang. Darren masih termangu dengan ponsel menempel di telinga. Penerangannya mendadak mendengung seiring heningnya suara dari seberang telepon karena panggilan sudah berakhir. Ipan yang penasaran pun menghampiri Darren ke kamar karena kakak iparnya itu tak kunjung keluar. Ada apa? Siapa yang telepon? Tanya Ipan mengembalikan kesadaran Darren yang tadi sempat hilang sesaat. Polisi, katanya mereka berhasil mengevakuasi satu jenazah. Jenazahnya sekarang ada di rumah sakit Abadi Husada. Gue diminta ke sana. Darren menjelaskan dengan tersendat-sendat. Ia panik, bahkan ia sangat ketakutan. Akhirnya, mereka semua pun pergi ke rumah sakit tersebut. Ipan yang mengemudi berusaha untuk tetap tenang dan fokus, meski sebenarnya ia pun dilanda kegelisahan dan kekhawatiran yang amat besar. Sampai di parkiran rumah sakit, semua yang turun dari mobil dengan jantung yang kian bertalu-talu. Darren pun langsung menuju lokasi tempat yang dikatakan polisi tadi. Seorang polisi yang berjaga di tempat itu pun langsung menghampiri Darren dan keluarganya. Selamat siang, Pak Darren. Pihak rumah sakit sudah memeriksa kondisi jenazah korban. Namun menurut pihak rumah sakit, proses autopsi dan identifikasi akan sulit dilakukan karena tubuh korban hangus terbakar. Hanya saja tim yang melakukan evakuasi tadi menemukan cincin ini di dekat tubuh korban. Polisi berperawakan tinggi tegap itu menyerahkan sebuah cincin pada Darren. Dengan tangan gemetar, Darren pun menerima uluran cincin itu. Cincin pernikahannya dengan Jarana. Tubuh Darren kembali limpung. Ia hampir saja terjungkal ke belakang. Jika saja Ipan tak buru-buru menahan tubuhnya dari belakang. Cincin ini, cincin milik Jarana. Terbata, Darren berkata dengan suara gemetar. Sontak Sarah dan Diana menutup mulut saking terkejutnya. Tangis mereka kembali pecah. Tak dapat lagi menahan kesedihan saat kenyataan pahit itu benar-benar menimpa Jarana. Apa Anda yakin cincin itu milik istri Anda? Tanya polisi pada Darren. Dengan lemas dan linglung, Darren mengangguk. Tangannya mencari-cari pegangan hingga ia akhirnya bersandar di dinding sebuah ruangan. Baiklah kalau begitu. Karena proses autopsi dan identifikasi tidak mungkin dilakukan, Anda bisa langsung membawa jenazah korban untuk dimakamkan. Tutur polisi menjelaskan. Darren tidak bisa menangkap penuturan polisi lebih jauh karena pendengarannya keburu dipenuhi suara bisingan yang entah dari mana datangnya. Hanya buliran air mata yang mulai jatuh dari pelupuknya.
Sementara Sarah dan Diana semakin keras meraung. Mereka menangis sembari berpelukan. Mbak Zara, Mah. Mbak Zara meninggal, tutur Diana lirih. Ia tak dapat lagi menahan kesedihan. Diana merasa ingin menjerit, ingin meraung, bahkan ingin berteriak. Kenapa semua itu menimpa orang sebaik Jarana? Namun Diana masih mampu untuk mengerem semua itu. Hanya hatinya saja yang terus merontah, berkecamuk. Baik Pak, tolong diurus saja kepulangan jenazahnya, jawab Ipan pada polisi berkumis tipis tersebut. Karena Daren tak kunjung bersuara, Ipan mengerti saat ini kondisi Daren sedang tak baik-baik saja dan tidak mungkin bisa menuntaskan sesuatu hal yang termasuk mengurusin aja istrinya. Hingga Ipanlah yang akan menggantikan peran itu, mengambil alih tugasnya, mulai dari pemulangan jenazah hingga pemakaman. Baik, kami akan segera mengurus administrasi pemulangan jenazah korban. Dimohon ada salah satu keluarga korban yang akan menemani di mobil ambulans, timpal polisi tersebut. Ipan pun mengangguk, sementara Daren, Sarah dan Diana terlanjur larut dalam kumbangan kesedihan dan nestapa yang tak berkesudahan, hingga untuk diajak berkomunikasi pun cukup sulit. Hingga Ipanlah yang menghandle semuanya seorang diri, termasuk penandatanganan untuk administrasi dan semacamnya. Sarah dan Diana menjerit pilu saat jenazah Jarana yang dibungkus dalam kantong berwarna oranye itu dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Sementara Daren hanya menatapnya dengan nanar. Pandangannya kosong, mulutnya terkunci rapat, tak bisa lagi berkata-kata. Hingga akhirnya Ipan mengajak seluruh keluarganya untuk pulang ke rumah Jarana, terkecuali Daren yang ikut mobil ambulans. Ipan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan lumayan tinggi agar bisa segera menyiapkan proses pemakaman Jarana. Hatinya dilanda rasa sedih dan gelisah luar biasa. Namun ia dituntut kuat oleh keadaan demi orang-orang di sekelilingnya. Dialah satu-satunya orang yang bisa diandalkan saat ini, karena seluruh keluarganya tak berdaya, dihantam badai yang begitu kencang menerjang. Sementara di belakangnya, Sarah dan Diana tak kunjung pulih dari tangis dan legukan panjang karena sakit dan terlukanya jiwa mereka yang teramat parah. Sampai di depan rumah Jarana, Ipan buru-buru turun dari mobilnya. Ia bergegas masuk ke dalam rumah dengan mimik wajah yang panik dan penuh kekhawatiran. Mbok Darmi yang baru datang dari arah belakang langsung menatap heran. Mbok, tolong bereskan ruang depan ya, kata Ipan dengan nada yang terdegup kencang. Memangnya ada apa tuan? Tanya Mbok Darmi penasaran. Jenazah Mbak Zara sedang dalam perjalanan ke sini. Tolong diurus semuanya, jawab Ipan yang sesungguhnya jika juga terluka dengan peristiwa itu. Mbok Darmi menutup mulutnya. Kaca-kaca di kedua matanya pecah sudah. Namun kali ini bukan waktunya untuk meratap. Mbok Darmi harus segera menyiapkan tempat untuk dibaringkannya jenazah Jarana. Ia dengan gesit membereskan ruang depan agar lapang, dibantu Astri yang kebetulan kalistanya sedang tidur. Keduanya beres-beres, diiringi uraian air mata yang tidak kunjung berhenti menetes. Tak menyangka, kenyataan pahit ini benar adanya. Tak berselang lama, suara sirene dari mobil ambulan pun bergaung, membuat para tetangga yang penasaran mulai keluar dari rumahnya masing-masing. Alangkah terkejutnya para tetangga di samping kanan dan kiri saat melihat mobil ambulan itu berhenti tepat di depan rumah Jarana. Apalagi saat Daren turun diturunkannya sebuah kantong jenazah
dari mobil ambulan itu. "Siapa yang meninggal?" tanya salah satu tetangga yang kini hampir semuanya berkumpul di depan rumah Bu RT. Bu RT yang memang tidak mengetahui apa-apa, hanya menggeleng. "Biar saya tanyakan dulu," jawab Bu RT sambil berjalan menuju rumah Jarana. "Maaf, siapa yang meninggal?" tanya Bu RT yang kebetulan sedang membantu Daren berjalan menuju rumah. "Jarana," jawab Ipan singkat tanpa menghentikan langkahnya. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," timpal Bu RT dan ibu-ibu lainnya yang ikut menyusul di belakang. "Ya Allah, Mbak Jarah, gak nyangka banget ya, dia meninggal di usia yang masih muda. Padahal dia baik banget," tutur seorang tetangga yang rumahnya persis di samping Jarana. "Iya, usia itu memang murni rahasia Allah," timpal Bu RT dengan sendu. "Sebaiknya sekarang kita cepat ganti baju, kita pergi melayat ke rumahnya," titah Bu RT. Bu RT pun buru-buru masuk ke dalam rumah untuk berganti baju, sekaligus mengumumkan ke dalam grup WA tentang meninggalnya salah satu warga komplek, yaitu Jarana. Di tengah rumah, jenazah Jarana dibaringkan, tak lagi dimandikan, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Suara tangis masih terus terdengar, bersahutan dengan lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan para tetangga dan kerabat. Daren sudah tak mampu lagi bersuara. Ia hanya menatap lurus pada jenazah Jarana dengan tatapan kosong. Hidupnya hancur lebur, terbang terbawa angin kencang yang kelak akan membawa jiwa Jarana. Semangat hidupnya hilang, terkubur di lubang yang akan ditempati jasad istrinya. Setelah jenazah Jarana disolatkan dengan diimami oleh Ustadz Hafiz, jenazah pun segera dimasukkan kembali ke dalam mobil ambulans untuk dimakamkan. Jenazah Jarana akan dimakamkan tepat di samping Aji. Sarah, Diana, dan Ipan mengikuti lajunya mobil ambulans di depan sana dengan hati yang remuk redam. Bahkan Sarah sudah berkali-kali hampir tak sadarkan diri. Ia tak sanggup menerima kenyataan pahit ini. Bahkan teramat pahit baginya. Menantu sekaligus calon cucunya pergi dan tak mungkin kembali. Tak sampai 15 menit, mereka pun sampai di TPU, berjalan gontai, melewati makam demi makam, menuju liang lahat baru yang akan segera terisi. Kaki Sarah dan Diana berkali-kali hampir terjatuh saking lemasnya tungkai kaki mereka. Saat sampai di sisi liang lahat pun, Sarah langsung terjatuh, terduduk di tanah. Kakinya tak mampu lagi menopang tubuhnya yang kian lama kian terasa berputar. Jenazah Jarana mulai turunkan ke dalam liang lahat. Daren yang kondisinya sungguh memprihatinkan pun memaksakan diri untuk turun dan membaringkan jenazah sang istri tercinta. Hatinya hancur luar biasa, tak bisa menatap wajah teduh wanita yang begitu dicintainya untuk yang terakhir kalinya. Hatinya remuk redam, tak bisa sekedar mencium kening sang pujaan hati untuk terakhir kalinya. Daren pun kembali naik ke permukaan dengan kaki yang seolah tak menapak lagi di bumi ini. Raganya seolah melayang, namun ia berusaha menegarkan dirinya sendiri agar bisa mengikuti proses pemakaman itu dengan selesai. Sedikit demi sedikit, tanah mulai diturunkan. Kaki Daren seolah tak bertulang dan tersungkur di atas tanah. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya seakan tercekat. Ia ingin meraung, andai tak menyadari bahwa dirinya adalah seorang lelaki. Perlahan, liang lahat itu pun mulai tertutup sempurna
dengan gundukan tanah, membuat para pelayat semakin ibah. Doa-doa yang dibacakan oleh Ustadz Hafid sayup terdengar di telinga Daren. Hingga lama-kelamaan, doa itu pun berakhir juga. Para pelayat mulai meninggalkan area pemakaman satu persatu. Hingga kini, tinggal menyisakan keluarga inti yang tak berdaya di depan gundukan tanah merah itu. Sarah yang kelihatannya sudah mengabur sedari tadi, melirik ke sisi kirinya, di mana ada gundukan tanah bertuliskan nama Aji di batu nisannya. Sesaat kemudian, melirik ke sisi kanan, di mana ada gundukan tanah bertuliskan nama Zarana di batu nisannya. Patah sudah hati Zarah sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri, ditinggalkan oleh suami tercinta dan disusul oleh menantu kesayangan yang sudah dianggap anaknya sendiri. Mendung mulai menggelayut di atas sana, disusul oleh awan-awan berkejaran dengan yang mulai menghitam. Langit pun seolah ikut berduka atas kepergian wanita sesempurna Zarana. Hingga tak berselang lama, tetes demi tetes air mulai turun dari atas sana. Sayang, ayo kita pulang. Sepertinya sebentar lagi hujannya akan membesar. Bujuk Mama. Titaipan lembut pada Diana dan masih berjongkok di depan pusaran Zarana. Meski berat, Diana pun akhirnya mengangguk juga. Kakinya terasa sulit untuk melangkah, namun ia tetap berusaha agar tubuhnya tak tumbang. Ma, ayo kita pulang, bujuk Diana lembut, seraya kembali berjongkok di samping Sarah. Sarah tetap bergeming, bahkan mulutnya terkunci rapat dan tak bersuara. Sementara Ipan mendekati Daren, yang tubuhnya juga seolah terpaku di depan pusaran istrinya. Kita pulang dulu ya, besok kesini lagi. Kasihan sama Mama sama Diana, kehujanan, ajak Ipan pada Daren pelan. Daren menengadah, menatap langit yang kian kelam dan menghitam. Tetesan air hujan hinggap di wajahnya yang sembab dan kuyuh. Ia kemudian menatap kedua wanita yang begitu disayanginya, Sarah dan Diana. Ia memang tengah berduka, tapi tak ingin duka itu justru kian menyiksa keluarganya. Andai salah satu dari dua wanita yang di hadapannya itu sakit karena tetesan air hujan yang jatuh di puncak kepalanya. Daren menghela nafas panjang sebelum akhirnya memaksakan kakinya yang lemas untuk berdiri. Ia pun berjalan dengan penuh menuju Sarah dan Diana. Ma, ayo kita pulang. Daren memegang kedua bahu Sarah, kemudian membantu ibunya itu berdiri. Sementara Ipan membantu Diana. Perlahan tubuh Sarah pun terangkat. Hingga saat itu sudah berhasil berdiri dengan sempurna. Tubuhnya kembali ambruk ke tanah, tak sadarkan diri. Sebenarnya, dari semenjak tadi, Sarah mencoba menahan kepalanya yang terasa berputar. Untuk itulah ia tetap tertunduk dan tak berani untuk bangun. Benar saja, baru saja bangkit sebentar. Ia tak kuasa menahan pandangannya yang kian mengabur, bahkan berubah gelap. Daren buru-buru mengangkat kepala Sarah dan menyimpannya dalam pangkuannya. Ia pun menepuk pipi Sarah pelan, berulang kali. Ma, bangun Ma, sadar. Tutur Daren panik. Sementara di atas sana, langit kian mendung. Sesekali diikuti suara petir menggelegar. Kita bawa ke rumah sakit, tutur Ipan yang langsung membopong tubuh Sarah dan memangku tubuhnya menuju mobil. Diana dengan langkah gontai dan
terseok-seok mengikuti langkah Ipan dan Daren yang ada di depannya. Mereka pun langsung melarikan Sarah ke rumah sakit karena khawatir dengan keadaannya yang akhir-akhir ini diguncang ujian yang hebat. Daren yang duduk di depan berkali-kali menoleh ke belakang, di mana Sarah masih yakin sadarkan diri di pangkuan Diana. Sementara Diana terus mengelus kepala Sarah yang terbungkus jilbab hitam karung. "Ma, bangun. Diana takut, Ma. Diana sudah kehilangan Papa dan Mbak Zara. Diana gak mau kehilangan Mama. Bangun, Ma." Diana terus meracau pelan dengan kedua matanya yang tak kunjung kering sedari tadi. Ia sungguh ketakutan. Takut jika sang ibu pun akan pergi meninggalkannya. Mobil pun sampai di depan rumah sakit. Tubuh Sarah langsung dipindahkan ke atas bangkar dan dibawa ke ruangan untuk diperiksa. Daren, Ipan, dan Diana pun berjalan cepat mengikutinya dari belakang. Ketiganya menunggu dengan gelisah saat dokter dan kedua orang perawat memeriksa kondisi Sarah. Ketiganya merasa saat ini keluarganya sedang dihantam ujian habis-habisan, hingga mereka tak mempunyai waktu sedikit pun untuk sekedar mengambil nafas. Dokter pun keluar dari dalam ruangan. Ia menghampiri Daren dan yang lainnya. Daren yang sedang duduk langsung berdiri di hadapan dokter tersebut. "Bagaimana ibu saya, Dok?" tanya Daren cemas. "Ibu Anda mengalami depresi berat. Kondisi kejiwaannya sangat lemah. Kami akan berusaha untuk menanganinya semaksimal mungkin. Hibur dia. Jangan ingatkan dia pada hal-hal yang akan membuatnya kembali bersedih. Kami baru saja memberinya obat penenang. Karena saat sadar tadi, ibu Anda menangis histeris." Dokter memaparkan dengan lugas. Setelah itu, dokter pun berlalu meninggalkan ketiganya yang lagi-lagi ditimpa ujian yang seolah tak ada habisnya. "Kenapa semua ini terjadi pada kita, Mas? Apa Mama juga akan pergi meninggalkan kita, seperti Papa dan Mbak Zara? Kenapa Allah tak henti-hentinya menguji keluarga kita?" Diana kembali meracau dalam dekapan Ipan. Sementara Daren hanya terduduk lesu di kursi tunggu. Kepergian Aji dan Jarana sudah cukup membuat jiwanya terguncang hebat, dan kondisi sang ibu kini menambah kesempurnaan kehancuran hatinya.